7 hari belajar menggambar pakai tangan kiri sudah selesai. Nah, kayak gimana prosesnya? Yuk langsung ya. Halo Semnas, namaku Maria. Nah, di video kali ini aku akan bercerita tentang kenapa aku dan bagaimana aku melatih tangan kiriku untuk bikin doodle. Setelah 2 tahun lalu kira-kira, atau mungkin tahun lalu ya, aku lupa tepatnya, aku melatih tangan kiriku untuk menulis pakai tangan kiri. Nah, kalau sekarang aku menggambar pakai tangan kiri. Kayak gimana nih prosesnya? Yuk kita mau langsung simak ya. Ceritanya itu setelah aku bikin doodle yang gampang banget untuk menghias bullet journalku. Tentu kalian udah nyimak ya, dari bullet journal April itu kan aku bikin gambar-gambar doodle kembang-kembang gitu, bunga-bunga lucu-lucu yang gampang banget dibikin. Terus aku kepikiran kayaknya kalau aku latih tangan kiriku bikin gambar-gambar ini tuh bisa deh, karena menurutku bentuknya cukup sederhana. Dan kebetulan pula tahun lalu, mungkin 2 tahun lalu, aku lupa tepatnya sih terus terang ya, aku melatih tangan kiriku untuk nulis pakai tangan kiri. Terus aku mikir kayaknya bisa deh kalau tangan kiriku ini dilatih untuk bikin gambar-gambar ini dengan waktu 7 hari gitu. Tadinya aku pengen kayak yang waktu aku latihan tangan kiri ya, kayak 1 jam, terus habis gitu jadi 7 hari. Tapi aku pikir lagi, kayaknya tanganku udah mulai cukup terlatih untuk bergerak, jadi nggak perlu terlalu kayak yang berapa jam dulu gitu, menurut aku ya. Karena aku juga gambling sih, aku nggak tahu apakah itu akan berhasil apa enggak. Jadi ini adalah prosesnya, gimana aku benar-benar nekat untuk ya udahlah ya, langsung hajar aja. Sebenarnya tuh aku mencanangkan untuk berlatih dulu, kayak bikin garis-garis gitu dulu. Cuman aku lupa untuk di hari pertama dan kedua, jadi aku langsung hajar bikin shapes-nya. Ya agak kaku juga sih, dan terutama itu sebenarnya tanganku yang bagian jari tengah yang untuk menahan penanya itu seringkali sakit guys. Nah ini kayak gini tuh sampai sampai kayak hilang darahnya gitu tuh, lihat, ih lucu banget. Lucu, sakit sih itu. Terus kayak aku tuh kalau kayak gitu bisa jadi gatel guys. Jadi di sini aku nyoba untuk nyari posisi yang agak enak, yang enggak terlalu menekan jari tengahku supaya enggak terlalu sakit untuk latihan. Menurut aku faktor yang bikin tangannya itu jadi sakit adalah karena belum terbiasa kan. Jadi tangan itu kayak mencengkeramnya itu kuat banget, jadi dia tertekan banget sehingga ya kayak gitu tadi itu sampai keluar, apa sih namanya, orang Jawa bilang legok. Kayak keluar lubangnya gitu loh. Untuk latihan ini aku juga ganti-ganti pakai pena karena aku ingin membiasakan tanganku untuk beradaptasi dengan pena apapun yang aku pakai. Cuman yang paling enak pakai yang gede kayak gini guys, jadi tintanya itu keluarnya enak kan karena dia gede ujungnya. Dan kalau aku pakai yang penanya kecil itu kadang dia susah keluar juga, aku pakai high tech kan, itu agak susah. Nah kalau pakai yang gel pen gede seperti ini lebih gampang sih. Menurutku. Hari kedua ada bentuk-bentuk yang aku masih kesulitan, tapi ada juga ya beberapa yang tanganku tuh udah mulai bisa adaptasi. Nah ini hasilnya di hari kedua, lumayan lah ya, menurut aku nggak jelek-jelek banget. Memang sih beberapa kali kayak slip gitu, kayak hilang kontrol, tapi menurut aku ini cukup oke sih. Terutama untuk yang nomor 8 itu aku paling suka hasilnya. Di hari ketiga aku memutuskan untuk pakai pilot high tech karena kebetulan juga aku pingin menghabiskan tintanya kan. Terus aku ingat, oh iya aku mau latihan bikin garis-garisnya dulu supaya tanganku itu agak lemas gitu loh, lentur. Nah jadi di sini aku berusaha untuk bikin bentuk-bentuk yang dasar aja, kayak misalnya garis-garis, bulat-bulat, terus garis lengkung-lengkung gitu, supaya tangannya itu terlatih untuk bergerak. Jadi aku pengen tahu nanti setelah aku latihan itu kayak gimana, apakah latihan ini berpengaruh apa enggak.
Nah, aku tuh nggak tahu ya pakai pena high tech ini tuh kadang dia suka seret gitu. Aku nggak ngerti kenapanya. Emang sih sempat jatuh sekali, cuman jatuhnya itu nggak jatuh deh, kelempar. Tuh kan sakit lagi. Dan kelemparnya itu jatuhnya kemudian horizontal sih, enggak kayak yang ujungnya yang kena lantai gitu. Jadi sebenarnya aku berharap dia baik-baik aja. Dan emang relatively dipakai masih enak, cuman kadang emang suka seret, which is I think a normal high tech would do that ya. Jadi aku nggak berpikir bahwa itu tuh karena jatuh. Nah, untuk aku sendiri yang nomor 4, 6, 7 sama 10 itu yang paling susah dilakukan. Jadi di sini aku cukup struggling juga untuk bikin bunga-bunga di nomor-nomor tersebut. Pikir makin hari makin enak, ternyata tetap sakit guys. Tuh lihat sampai kayak gini, aduh. Ini dia hasilnya hari ketiga. Menurutku lucu juga sih ya. Apakah ada perbaikan? Aku sih nggak ngelihat ada perbaikan yang signifikan ya di hari ketiga. So yeah, let's just move on to day 4. Hari keempat ini aku berusaha untuk pakai Sakura Micron, dan dia itu agak tebel karena dia yang PN ya, yang plastik nip, dan cukup enak sih, lancar tintanya keluar. Cuman dia agak gede jadi tangannya itu cepet capek guys untuk latihan. So yeah, I mean you can decide whether you're gonna use this pen or not, but for me it's like it's a struggle actually. Karena sakit jadi aku butuh waktu untuk beradaptasi dan kemudian juga nyari posisi yang enak. Karena mengganggu banget gitu, rasanya itu kayak numb, kayak nggak ada rasanya ya kan. Terus habis gitu kadang agak-agak gatel gimana gitu. Jadi ya sudah deh ya, kita mau lanjut aja karena tinggal 3 nomor lagi. Untuk bikin yang nomor 10 ini tuh susahnya adalah bikin konsistensi ukuran daunnya guys. Dan ini adalah hasilnya. Aku cukup seneng sih. Beberapa emang bentuknya agak-agak random ya, kayak yang nomor 7, but anyway I still love it. Mari kita lanjut ke hari kelima. Ini adalah kertas yang aku pakai untuk latihan. Terus kita mau lanjut aja ke hari kelima. Sebenarnya aku udah pengen nyobain sesuatu yang baru, tapi ya udahlah ya. Oh ya, aku pakai high tech lagi ya supaya cepat habis dia. Kayaknya tuh udah dipakai ngapa-ngapain tuh tintanya nggak kelar-kelar gitu loh guys. Kayak dia awet banget, so ya I don't know. Ini kapan kelarnya ya? Aku pengen pakai pena high techku ini untuk bikin gambar-gambar juga supaya dia cepat habis. Jadi nanti aku akan kasih lihat ke kalian sebenarnya pena high tech ini tuh aku pakai untuk apa aja sampai nanti tintanya habis. Nomor 4 itu menurutku susah banget dibikin, aduh. Oh ya, terus nomor 6 ini juga, jadi biasanya itu pakai salah lagi. Biasanya bentuknya jadi agak aneh gitu guys. Sementara kalau untuk yang nomor 7 ini meskipun susah dibikin dan kadang bentuknya aneh, tapi kalau udah dilihat terakhir-terakhir itu dia bentuknya malah jadi paling artistik menurut aku. Aku nggak ngerti kenapa. So yeah, just enjoy it. Terus yang nomor 9 ini juga awal-awal aku struggle karena bikin lingkarannya itu yang bulat-bulatnya itu tuh agak-agak susah guys. Jadi biasanya tuh kayak peyang atau malah kotak kayak gitu. Tapi di hari kelima ini menurut aku bentuknya udah cukup lumayan sih. Mari kita lihat hasilnya. Lucu kan. Aduh sakit lagi ya. Ini nggak sembuh-sembuh deh. Hari kelima. Ya dah lah ya. Mari kita lanjut ke hari ke-6. Nah di hari ke-6 ini aku memutuskan untuk bikin sesuatu yang baru karena aku bosan cuman bikin satu deret-deret gitu doang. Jadi aku bikin sesuatu yang baru di sini juga untuk
bentar aku ambil alatnya. Juga untuk melatih supaya tanganku ini nggak cuman bisa bikin kembang-kembang aja, tapi juga bisa bikin gambar yang lebih gedean. Dan di sini aku memilih untuk bikin bentuk cinta atau bentuk hati seperti ini. Agak susah sih guys, tapi sebenarnya ini nggak perlu yang bagus-bagus banget, karena aku cuman untuk apa ya namanya, guide aja supaya bentuknya nanti kayak bentuk hati gitu. Jadi nggak perlu yang sempurna banget, tapi aku ya karena aku perfeksionis, jadinya kalau mencong dikit aja aku nggak bisa ngelihatnya guys. Jadi di sini aku bener-benerin lagi. Tadinya aku mau bikin pakai pensil dulu seperti ini, tapi aku pikir-pikir lagi bakalan lama banget nggak sih, kayak kerja 2 kali gitu, dan aku tuh anaknya kan malesan ya kan. Jadi aku pikir udahlah langsung aja mau pakai pena, jadi nanti langsung jadi, tinggal nyetip guide shape-nya yang pakai pensil pertama tadi itu. So ya gitu deh, ngapain aku kerja 2 kali ya kan. Nah, dah yuk cus. Nah, ada alasan kenapa aku sekarang nih untuk hari ke-6-nya belajar bikin untuk bentuk langsung kayak gambar gitu, nggak kayak kemarin-kemarin ya kan. Kayaknya kemarin itu kayak masih pembiasaan gitu supaya tangannya terbiasa. Untuk di hari ke-6 ini aku ngerasa kayak yuk challenge myself more untuk mengkombinasikan bentuk-bentuk ini menjadi sebuah bentuk yang lain gitu. Dan emang untuk bikin gambar yang heart gedenya itu agak struggling juga, meskipun bisa gitu, kayak yang nyemangatin diri sendiri. Dan akhirnya menurut aku bentuknya lumayan kayak heart lah ya, yang masih pakai pensil ini. Cuman sebenarnya kalau untuk hasil akhirnya itu tergantung sama seberapa padat kita taruh gambar-gambarnya di dalam bentuk tersebut. Karena kalau kita bikinnya jarang-jarang, nanti bentuk hatinya itu kurang kelihatan guys. Di hari ke-6 ini yang aku masih struggling adalah penempatannya ya. Sebenarnya aku pengen kembang yang nomor 8 itu aku bikin yang gede-gede banget, jadi dia kayak pusat perhatiannya gitu. Terus yang lain-lainnya itu kayak lebih kecilan, enggak apa-apa. Cuman terus akhirnya aku agak kebingungan untuk naruh daun yang nomor 10 karena dia kan butuh space yang gede. Tapi terus di sini karena udah tinggal space-nya kecil-kecil, dia jadi kayak nggak bisa penuh gitu loh guys. Tuh kan ada yang kayak bolong gitu. Jadi aku kurang puas sama day 6, jadi aku putuskan untuk besok mengulang lagi pattern yang sama. Hari ke-6 mau kayak gimana nih? Jadi di hari ke-7, kok aku bilang hari ke-6 ya? What just has gotten into me? Hari ke-7 aku bikin lagi bentuk yang sama, yaitu bentuk heart. Dan kali ini aku akan pakai Sakura Micron PN ini supaya beda ya sama yang sebelah kiri. Dengan hati-hati dan pelan-pelan aku bikin lagi pola gambar bunga nomor 8 ini, karena ini favoritku banget. Jadi aku pingin dia yang jadi pusat perhatian. Sebentar, itu kayaknya tetanggaku mau jadi pembalap deh. Masuk nggak sih suaranya? Karena dia aku kenceng banget guys. Terus abis gitu aku bikinnya agak lebih banyak daripada yang kemarin. Kemarin tuh kayaknya cuma 5 gitulah. Terus di sini aku tambahin lagi bunga yang lain yang juga agak gedean dibikinnya. Dan langsung aku hajar pakai daun yang nomor 10 karena aku pingin banget dia ada juga di bentuk heart ini, dan juga bentuknya tuh yang lebih kelihatan daripada yang kemarin gitu. Jadi aku langsung bikin di awal. Nah kalau udah, aku masukin lagi bunga-bunga yang lain yang ukurannya lebih kecil-kecil seperti ini untuk memenuhi space-nya. Terutama ini berpengaruh banget kalau kalian taruhnya itu di yang tepi-tepi untuk membentuk garis heart-nya itu guys. Untuk pembuatan heart yang terakhir ini waktunya agak sedikit lebih panjang daripada yang kemarin-kemarin kalau aku latihan biasa ya. Tapi aku benar-benar enjoy prosesnya, aku benar-benar nikmatin. Tanganku tuh kayak udah terbiasa banget untuk bikin bentuk-bentuk ini guys. Dan bahkan aku juga bikin bentuk-bentuk baru, yaitu bintang-bintang seperti ini kan gampang banget ya. Terus juga aku tambahin endol-endol lagi untuk biar penuh gitu. Jadi aku benar-benar suka banget sama hasilnya pas udah jadi.
cakep banget sih menurutku. Menurut kalian gimana guys? Did I do good? Did I do well? Kalian komen di bawah ya apakah ini berhasil apa enggak. Dan sebenarnya kalau kalian tuh pengen nyobain nggak guys untuk melatih tangan kiri kalian untuk at least nulis aja deh. Nulis itu kayaknya lebih penting daripada bikin gambar-gambar ya, but I don't know. Tanda tanganin lah biar sah ya kan. Abis ini kita mau flip through untuk lihat hasilnya dari hari pertama sampai hari terakhir. Mari kita buka. Nah, ini dia nih hari pertama. Untuk hari pertama aku bikin videonya khusus, kalian bisa cek link di atas atau yang di bawah. Menurutku hari pertama juga nggak yang jelek-jelek banget sih. Terus ini hari kedua aku cukup struggling karena tanganku nggak tahu kenapa sakit banget. Dan ini adalah hari ketiga, aku pakai pena yang kadang seret juga. Terus habis gitu hari keempatnya aku pakai Sakura Micron, sama seperti di hari ketujuh. Bentuknya jelek banget. Terus ini juga aku cukup struggling bikin bunga nomor 6 seperti hari biasa ya. Dan juga nomor 10 ini agak susah sih, I don't know why ya. Terus ini adalah hari kelima, aku pakai lagi pena high tech-nya dan ada yang lupa dong tuh lihat tangkainya belum ada, kesian banget. Terus kita akan melihat ini juga bentuknya agak random ya. Terus di paling bawahnya daunnya juga bentuknya tapi emang nggak ada daun yang sempurna sama ya kan, jadi ya ya udahlah ya. Ini adalah hari ke-6-nya, aku mulai berusaha untuk bikin bentuk yang baru, yaitu bentuk heart yang gede banget. Dan belajar menghapus juga pakai penghapus. Biasanya aku kalau menghapus pakai tangan kanan sih. Dan ini menurutku lucu banget sih pakai pena biru kayak gitu ya. Dan ini adalah hasil terakhirnya di hari ke-7. Akhirnya aku puas banget sama hasil latihanku selama 7 hari. Dan you can comment di bawah ya, kalian pengen aku nyobain apa lagi pakai tangan kiriku. Nail art kayaknya aku belum pernah deh. Kok malah ngebocorin ya? Maaf. Ini adalah perbandingannya dari hari pertama dan hari yang ke-7. I hope you liked it. And thank you so much for watching. Kalian boleh komen di bawah ya, Kak nyobain apa gitu. Pakai tangan kiriku. Really seriously. Well, thank you so much. Bye-bye, I'll see you again in my next video. Jangan lupa subscribe dan di like ya, karena itu membantuku untuk terus berkarya. Bye guys, stay awesome.